Yang kami hormati Bapak Ibu stakeholder KPPN Sanggau yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pada kesempatan siang hari ini, izinkan saya, Karli Okta Perdana, Kepala Seksi Verifikasi Akuntansi dan Kepatuhan Internal KPPN Sanggau, mewakili Kepala Kantor KPPN Sanggau, akan menyampaikan informasi kinerja APBN sampai dengan periode 31 Januari 2023. Kita akan mulai dari pertumbuhan ekonomi di Provinsi Kalimantan Barat. Pertumbuhan ekonomi wilayah Kalimantan Barat ditunjukkan dengan indikator APBN yang tumbuh dengan baik, di mana pendapatan tumbuh sebesar 48% year on year, dan belanja juga ikut naik 11,2% year on year. Pendapatan tersebut naik terutama disebabkan oleh harga komoditas internasional yang naik sangat tinggi. Sejak triwulan 2022 yang lalu, pertumbuhan ekonomi Indonesia sudah stabil di atas 5% atau lebih. Artinya kita bisa melihat Indonesia bisa melewati krisis ekonomi karena pandemi dengan kinerja yang sangat baik. Tahun 2022, konsumsi pemerintah justru menurun dibandingkan tahun sebelumnya. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja ekonomi sudah membaik sehingga pemerintah bisa mengurangi konsumsinya dan kondisi kita bisa sedikit lebih normal. Itulah optimisme yang akan kita bawa di tahun 2023 ini. Begitu juga dengan kinerja ekonomi di Provinsi Kalimantan Barat. Pada tahun 2022, berdasarkan data yang KPPN miliki, pertumbuhan ekonomi yang dicapai Kalbar pada tahun 2022 sudah cukup baik, yaitu sebesar 5,01% year on year. Atau secara kumulatif sampai dengan triwulan 4 2022 sebesar 5,07% kumulatif to kumulatif. Meskipun tingkat pertumbuhan masih sedikit di bawah pertumbuhan ekonomi nasional, yaitu sebesar 5,31%, namun kita patut bangga bahwa pertumbuhan ekonomi Provinsi Kalimantan Barat ini lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan ekonomi regional Kalimantan yang berada di bawah di angka 4,94%. Selain itu, di antara provinsi lain di Kalimantan Barat menduduki peringkat kedua setelah Kalimantan Timur, yaitu dengan kontribusi sumber pertumbuhan ekonomi terhadap regional Kalimantan sebesar 0,77%. Hal ini mengindikasikan keberhasilan pemulihan ekonomi di Kalimantan Barat. Perekonomian Kalimantan Barat berdasarkan besaran PDB, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) tahun 2022 atas dasar harga berlaku mencapai 255,8 triliun rupiah dan atas dasar harga konstan mencapai 148,37 triliun rupiah. Penjumbang terbesar pertumbuhan ekonomi Kalimantan Barat dari sisi pengeluaran ialah ekspor dan konsumsi rumah tangga, sedangkan peningkatan ekspor didorong oleh naiknya harga komoditi dan permintaan pasar global. Kemudian pada konsumsi rumah tangga didorong oleh pencairan gaji ke-13, BLT, serta bansos dan pembukaan border atau perbatasan sehingga terjadi peningkatan konsumsi barang dan mobilitas masyarakat. Selanjutnya kita akan menyampaikan perkembangan fiskal Kabupaten Sanggau melihat dari kinerja APBN yang dikelola oleh KPPN Sanggau. Kinerja APBN sendiri jika dilihat dari I-Account lingkup KPPN Sanggau hingga tanggal 31 Januari 2023, penerimaan pendapatan lingkup wilayah Provinsi Kalbar sampai dengan 31 Januari 2023 adalah sebesar 153,2 miliar atau sebesar 9,9% dari target pendapatan. Target penerimaan pendapatan dan hibah dalam APBN lingkup KPPN Sanggau sebesar 1,55 triliun rupiah, dan sampai dengan bulan Januari 2023 realisasi pendapatan dan hibah
sebesar 153,02 miliar rupiah atau tumbuh sebesar 24,13 miliar rupiah, yaitu sebesar 15,8% year on year. Sumbangan terbesar nilai pertumbuhan tersebut berasal dari PPN atau pajak pertambahan nilai yang naik sebesar 6,21 miliar atau setara dengan 7% year on year. Kemudian penghasilan non migas yang naik sebesar 20,3 miliar rupiah atau setara dengan 36,7% year on year. Dan terakhir PNBP atau pendapatan negara bukan pajak yang naik sebesar 1,57 miliar rupiah atau setara dengan 40,5% year on year. Akan tetapi penurunan terjadi pada penerimaan PBB yaitu sebesar 4,03 miliar rupiah atau setara dengan minus 181,1% year on year, dan penurunan biaya masuk sebesar 3,1 juta atau setara dengan 23,8% year on year. Hal inilah yang merupakan gambaran dari membaiknya kondisi perekonomian, salah satunya merupakan sumbangan dari peningkatan harga pasaran global CVO atau crude palm oil, yaitu komoditas unggulan di wilayah Sanggau. Dari kinerja penerimaan perpajakan, terdapat peningkatan penerimaan perpajakan didominasi pajak pertambahan nilai akibat pertumbuhan ekonomi yang semakin baik, salah satunya karena harga komoditas sawit yang tinggi. Kemudian terdapat pertumbuhan penerimaan PPN sebesar 6,2 miliar rupiah, setara dengan 7% year on year. Akan tetapi terdapat penerimaan PBB yang mengalami penurunan sebesar 4,03 miliar, dan terdapat kenaikan pajak lainnya, pertumbuhan pajak lainnya sebesar 40 juta atau setara dengan 5% year on year, dan terdapat penurunan bea masuk sebesar 3,1 juta atau setara dengan minus 23,8% year on year. Jika dilihat dari sisi penerimaan bukan pajak atau PNBP mengalami kenaikan sebesar 1,57 miliar rupiah, setara dengan 40,5% year on year, dan penerimaan tertinggi didominasi oleh satuan kerja dari Polres Sanggau sebesar 1,99 M rupiah, dan pendapatan hibah hingga saat ini masih tercatat nihil. Jika dilihat kinerja APBN dari sisi belanja per 31 Januari 2023, dapat kami sampaikan bahwa alokasi belanja KPPN Sanggau tahun 2023 mencapai 3,88 triliun rupiah yang terdiri dari belanja kementerian dan lembaga atau belanja pusat dan transfer ke daerah dan dana desa. Komponen terbesar masih dikuasai oleh pada belanja transfer ke daerah sebesar 3,3 triliun dengan rincian dana transfer umum sebesar 2,2 triliun rupiah dan dana transfer khusus sebesar 777,8 miliar rupiah. Dana transfer tersebut diarahkan untuk pemulihan ekonomi dan peningkatan kualitas pelaksanaan pemerintahan untuk meningkatkan kinerja pemerintah daerah. Sedangkan komponen belanja kementerian dan negara dan lembaga sebesar 491,5 miliar rupiah dengan realisasi tertinggi pada belanja pegawai sebesar 5,09%. Kemudian diikuti belanja modal dengan realisasi sebesar 2,97% dari total pagu. Realisasi sampai 31 Januari 2023 belanja APBN mengalami peningkatan sebesar 3,5% dibandingkan 31 Januari 2022, yang mana realisasi belanja APBN per 31 Januari sebesar 17,58 miliar, sedangkan pada tahun 2023 mencapai 18,21 triliun. Selanjutnya, belanja pemerintah pusat
KL pada lingkup KPPN Sanggau per 31 Januari mencapai 3,7% dari total pagu. Secara nominal mengalami peningkatan sebesar 629 juta rupiah atau setara dengan 3,5% year on year. Pertumbuhan belanja tersebut disumbang oleh peningkatan belanja modal sebesar 83,8% dari tahun 2022, diikuti dengan belanja pegawai sebesar 2,1%. Hal ini dapat dijadikan gambaran bahwa pada tahun 2023 sudah terjadi perbaikan ekonomi dibandingkan dengan tahun 2022. Dan pada tahun 2023 masih dipengaruhi oleh pandemi COVID. Belanja modal yang mayoritas digunakan untuk membeli peralatan dan mesin serta perbaikan infrastruktur dalam rangka peningkatan ekonomi Indonesia. Akselerasi belanja barang dan belanja modal akan terus dilakukan dengan memanfaatkan momentum di mana kondisi pandemi COVID sudah dicabut statusnya menjadi endemi. KPPN Sanggau juga berkomitmen dan terus bersinergi dengan seluruh mitra kerja untuk mempercepat penyerapan anggaran, terutama belanja modal dalam rangka peningkatan ekonomi di wilayah Sanggau, Landak, dan Sekadau. Selanjutnya kita akan memaparkan kinerja dari belanja TKDD. Terdapat perubahan pada tahun 2023 ini di mana KPPN Sanggau mulai menyalurkan keseluruhan dana transfer ke daerah dan dana desa. Di tahun 2022 hanya menyalurkan dana alokasi khusus, dana desa, dana BOS, dana BOP PAUD, dana BOP Pendidikan Kesetaraan dengan total pagu keseluruhan mencapai 3,407 triliun rupiah. Secara keseluruhan penyaluran dana transfer ke daerah dan dana desa per 31 Januari 2023 telah mencapai 259,745 triliun rupiah atau setara dari 7,62% dari pagu sebesar 3.407 triliun rupiah. Realisasi belanja dana DAU atau dana alokasi umum per 31 Januari 2023 telah terrealisasi sebesar 240 miliar atau 11,22%. Kemudian Kabupaten Sanggau sebesar 11,63% dari pagu. Kemudian Kabupaten Landak sebesar 11,2% dari pagu dan Kabupaten Sekadau sebesar 10,81% dari pagu. Realisasi dana bagi hasil per 31 Januari telah terrealisasi sebesar 43,404 miliar rupiah, setara dengan 14,65%, terdiri dari Kabupaten Sanggau sebesar 15,98% dari pagu, Kabupaten Landak sebesar 10,78% dari pagu, dan Kabupaten Sekadau sebesar 12,20% dari pagu. Per 31 Januari 2023 KPPN Sanggau belum melakukan penyaluran untuk dana desa dan dana alokasi khusus. Kemudian yang terakhir, kinerja APBN selanjutnya dilihat dari kinerja penyaluran UMI atau program ultra mikro. Hingga 31 Januari 2023, penyaluran program UMI di wilayah kerja KPPN Sanggau telah mencapai 1.539 juta rupiah dengan total jumlah debitur sebanyak 329 debitur. Rincian debitur terdiri dari Kabupaten Sanggau dengan proporsi debitur terbanyak sebesar 216 debitur dengan total penyaluran sebesar 990 juta. Dilanjutkan dengan Kabupaten Sekadau dengan total penyaluran sebesar 515 juta kepada 106 debitur, dan Kabupaten Landak sebesar 52
juta, 52,9 juta kepada 8 debitur. Bila dilihat dari jumlah penyalur berdasarkan data aplikasi SIKP UMI, Kabupaten Sanggau terdapat 5 penyalur, yaitu PT Pegadaian, BMT Nusantara, PNM, Bina Umat Sejahtera, dan PT Usaha Pembiayaan Reliance Indonesia atau REVI. Sedangkan Kabupaten Landak terdapat 2 penyalur, yaitu Pegadaian dan Bina Umat Sejahtera. Dan di Kabupaten Sekadau ada 3 penyalur, yaitu PT Pegadaian, PNM, dan Bina Umat Sejahtera. KPPN Sanggau pada tahun 2023 ini mengikuti program Zona Integritas menuju WBBM. Kami mohon dukungan dari para stakeholder semua untuk mendukung KPPN Sanggau mewujudkan Zona Integritas menuju wilayah birokrasi bersih dan melayani atau WBBM. Terdapat beberapa sarana pengaduan yang dapat Bapak Ibu lakukan untuk mendukung KPPN Sanggau, baik melalui telepon, WhatsApp, di situs WISE, situs Sipandu Pengaduan DJPB, maupun melalui pengaduan internal di Aduin 167. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu semua. Semoga APBN 2023 dapat mendukung perekonomian ekonomi. Terima kasih. Itu aja, Kak.